Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021, Angkatan 7, kelompok 4. Kami dari kelompok kecil 1 akan menjelaskan mengenai analisis isu korupsi. Perkenalkan, saya Siva Fauziah Gunawan dan rekan saya Nazila Nur Hidayat akan menjelaskan materi ini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian korupsi itu sendiri. Korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hampir setiap hari diberitakan oleh berbagai media massa mengenai praktik-praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Nyaris setiap lapisan masyarakat telah terkontaminasi dengan korupsi, baik dari sisi horizontal maupun dari sisi vertikal. Bisa dikatakan tidak ada yang terlibat atau setidaknya terserempet oleh perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kenyataan praktek korupsi yang terjadi di Indonesia bukan hanya melibatkan manusia alamiah, tetapi juga bisa dengan mudah dijumpai perkara korupsi yang melibatkan badan hukum. 10 area rawan korupsi menurut Kejaksaan Puslitbang. Yang pertama adalah pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, bagian keuangan. Ketiga, pajak. Keempat, bea cukai. Yang kelima, sektor BUMN atau BUMD. Yang keenam, pendapatan atau penerimaan negara. Ketujuh, penggunaan APBN atau APBD. Kedelapan, aset atau barang negara atau daerah. Yang kesembilan, pelayanan online. Yang kesepuluh, sektor instansi, lembaga dengan alokasi anggaran besar. Penggambaran 10 area rawan korupsi tersebut tentu bisa bertambah sesuai dinamika pembangunan dan aktivitas atau dinamika masyarakat, pemerintahan, dan negara. Teori kekuatan munculnya korupsi ini terdiri dari 4 teori. Yang pertama, teori Klitgard. Teori Klitgard ini mengatakan bahwa monopoli kekuatan oleh pemimpin, monopoly of power, ditambah dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki dan tanpa adanya pengawasan yang memadai, maka hal tersebut menjadi pendorong terjadinya korupsi. Yang kedua adalah teori Ramirez-Lores, menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan, bukan hanya sekadar keinginan, tetap akan melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat, serta kemungkinan tertangkapnya relatif kecil. Lalu yang ketiga adalah teori Maslow. Pada tingkat dasar adalah kebutuhan yang paling mendasar. Semakin tinggi hierarki kebutuhan tersebut, semakin kecil harus untuk dipenuhi. Teori kebutuhan Maslow tersebut menggambarkan hierarki kebutuhan dari paling mendasar hingga naik paling tinggi adalah aktualisasi diri. Kebutuhan paling mendasar dari seorang manusia adalah sandang dan pangan. Yang keempat ada teori Virum. Teori ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kinerja seseorang dengan kemampuan dan motivasi yang dimiliki. Berdasarkan teori Virum tersebut, kinerja seseorang merupakan fungsi dari kemampuannya dan motivasi. Kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat keahlian, skill, dan tingkat pendidikan knowledge yang dimiliki oleh seorang tersebut. Tetapi Virum juga membuat fungsi tentang motivasi, yaitu motivasi seseorang akan dipengaruhi oleh harapan, expectation orang yang bersangkutan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang. Jika harapan seseorang adalah ingin kaya, maka ada dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Jika nilai yang dimiliki positif, maka akan melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum. Tapi jika nilai yang dimilikinya negatif, maka akan berusaha untuk melanggar hukum. Yang selanjutnya,
praanalisa isu korupsi menggunakan metode pentahelix. Metode ini ada 5 metode, yaitu berdasarkan dari pemerintahan, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Pemerintah sendiri dari kurangnya tingkat penyelesaian, penyidikan, dan penanganan kasus korupsi yang terjadi melibatkan anggota pemerintah. Masyarakat, rendahnya pengetahuan sebagian besar masyarakat Indonesia dan sikap tidak peduli terhadap korupsi yang terjadi di Indonesia. Akademisi, kurangnya pendidikan etika moral, khususnya pembelajaran mengenai kejujuran, tanggung jawab, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Keempat, pengusaha, rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas. Kelima, media pemberitaan yang kurang menyeluruh dan terkesan menutupi dan hanya mementingkan rating. Selanjutnya, analisis isu prioritas masalah dengan metode USG. Dengan metode USG ini, kita akan mengelompokkan dari tadi sebelumnya metode pentahelix ini ada 5 dengan menggunakan bobot nilai dari range 5 sampai 1. Range 5 itu sangat kuat pengaruhnya, keempat kuat pengaruhnya, nilai 3 sedang pengaruhnya, 2 kurang pengaruhnya, dan 1 sangat kurang pengaruhnya. Metode ini kita melihat kemungkinan penyebab korupsinya. Yang pertama, kurangnya penyelesaian pendidikan penanganan kasus korupsi yang terjadi melibatkan anggota pemerintah. Yang kedua, rendahnya pengetahuan sebagian besar masyarakat Indonesia dan sikap tidak peduli terhadap korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, kurangnya pendidikan etika dan moral, khususnya pembelajaran mengenai kejujuran, tanggung jawab dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Keempat, rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas. Yang kelima, pemberitaan yang kurang menyeluruh dan terkesan menutupi hanya mementingkan rating. Yang pertama, untuk kemungkinan korupsi yang pertama, kita memberi nilai berdasarkan tingkat resikonya. Jika ditotalkan dari urgensi, seriousness, growth, itu mempunyai nilai yang 11. Yang kedua, untuk rendahnya pengetahuan sebagian besar masyarakat Indonesia dan sikap tidak peduli terhadap korupsi yang terjadi di Indonesia, diberi nilai 13. Urgensinya 5, seriousness 4, growth-nya 4. Kurangnya pendidikan etika moral, urgensinya 5, seriousness-nya 4, growth-nya 5. Totalnya 14. Dan rendahnya komitmen para pengusaha, urgensinya 5, seriousnya growth-nya 4, total 12. Pemberitaan yang kurang menyeluruh, urgensinya 5, seriousness-nya 2, growth-nya 3, totalnya 10. Jika diurutkan, yang pertama itu adalah kurangnya pendidikan etika moral, khususnya pembelajaran mengenai kejujuran, tanggung jawab dalam lingkungan berbangsa dan negara. Ini yang menjadi salah satu penyebab terbesar kemungkinannya korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nazila. Kepada Nazila dipersilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis akar masalah dari isu korupsi menggunakan metode Fishbone. Nah, metode ini yaitu metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Sehingga bisa kita lihat di sini diagramnya seperti tulang ikan, dan ini menjelaskan sebab-sebab dari korupsi. Korupsi ini merupakan akibat dari faktor-faktor yang ada di sini, yaitu pemerintah, individu, sanksi, dan tingkat pendidikan. Nah, kemudian dari faktor pemerintah, lebih spesifiknya lagi penyebabnya yaitu kekuatan oleh pimpinan dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki dan tanpa adanya pengawasan yang memadai. Kemudian dari faktor individu, kebutuhan yang paling mendasar, semakin tinggi hierarki, semakin tinggi juga kebutuhan, sehingga dari rasa tersebut semakin besar untuk kemungkinan terjadinya korupsi. Kemudian dari sanksi, korupsi dirasa lebih rendah dibanding hukuman yang akan didapat. Dan dari segi tingkat pendidikan, kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat keahlian dan tingkat pendidikan yang dimilikinya, ketidaksesuaian ekspektasi dengan nilai diri.
Sehingga keempat hal itulah yang bisa menyebabkan adanya tindakan korupsi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari isu korupsi ini. Nah, matriks SWOT ini terdiri dari 4 langkah strategi, yaitu menggabungkan dari unsur-unsur yang ada di SWOT ini, yaitu yang pertama, strategi SO, yaitu Strength dan Opportunity. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi SO ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada di eksternal perusahaan. Kemudian, strategi ST yaitu menggabungkan strength dan threat. Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi ST menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman dari eksternal perusahaan. Kemudian, strategi WO. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Selanjutnya, strategi WT. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman. Strategi WT ini bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal. Selanjutnya, analisis SWOT dari isu korupsi sendiri, yaitu jika dilihat dari kekuatannya untuk mencegah korupsi, yaitu yang pertama, pemegang kekuasaan penuh menerapkan kebijakan untuk menegakkan tindakan korupsi. Yang kedua, melakukan rancangan pengawasan untuk pencegahan korupsi. Yang ketiga, penguatan sanksi untuk efek jera terhadap koruptor. Sedangkan dari segi peluang, yang pertama, peningkatan kapasitas skill individu yang mampu bekerja secara transparan dan akuntabel. Yang kedua, peningkatan kemampuan baik disesuaikan dengan pemenuhan pendapatan yang sesuai, dan yang terakhir yaitu transparansi penggunaan dana. Dan selanjutnya dari segi kelemahan atau weakness, kurangnya pengawasan audit terhadap lembaga dalam penggunaan dana. Yang kedua, perbedaan kebutuhan setiap individu. Yang ketiga, kurangnya kesadaran pendidikan etika dan moral. Dan yang terakhir yaitu dari segi threat atau ancaman, tidak mudah untuk menyamakan persepsi dalam hal pengawasan penggunaan dana. Yang kedua, kebutuhan yang tidak sesuai dengan pendapatan. Dan yang ketiga, belum adanya skill khusus untuk menghindari korupsi. Nah, slide selanjutnya. Nah, sehingga dari isu korupsi ini, apa sih yang benar-benar harus kita perhatikan atau yang menjadi masalah dari korupsi ini? Yaitu kurangnya pendidikan etika dan moral, khususnya pembelajaran mengenai kejujuran, tanggung jawab dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Sehingga alternatif dari penyelesaiannya, yang pertama, pendidikan mengenai korupsi secara dini dengan meningkatkan soft skill diimbangi peningkatan etika moral. Kemudian, tahapan dari setiap alternatifnya ada beberapa tahapan. Yang pertama, pemberian pendidikan etika moral secara berjenjang. Yang kedua, masyarakat harus mendukung dan ikut memahami tentang pencegahan korupsi dengan peningkatan etika dan moral. Yang ketiga, akademisi membuat kurikulum khusus mengenai pencegahan korupsi. Dan yang terakhir, media membantu mempublikasikan mengenai pencegahan korupsi. Maka hasil yang diharapkan yaitu skill dan kemampuan meningkat dengan etika moral yang baik dan reward yang didapat sesuai dengan kemampuan. Kemudian pihak yang harus ikut serta dalam menangani isu korupsi ini yaitu dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami mengenai isu korupsi. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf bila ada kesalahan dan salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.